Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sahibis syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. عدد ما بعلم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله صلاة ترزقنا بها فهم النبيين وحفظ المرسلين وشرعة إلهام الملائكة المقربين وملحقنا بها بسلام علم وتمدنا تمد في كل وقت وحين برحمتك يا أرحم الراحمين. Para pemirsa dimanapun kalian berada, saya ingin memulai dengan satu pertanyaan yang sederhana. Pernah tidak kita duduk sendirian lalu tiba-tiba teringat dosa-dosa kita? Ada yang pernah? Mungkin kita teringat kesalahan yang pernah kita lakukan, ucapan yang pernah menyakiti orang lain, sholat yang pernah kita tunda, atau ibadah yang sering kita abaikan. Lalu muncul satu pertanyaan dalam hati, apakah Allah masih mau mengampuni saya? Kalau pertanyaan itu pernah muncul dalam hati kita, maka dengarkan baik-baik ayat yang satu ini. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim La taqnatu min rahmatillah Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a Innahu wal ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Saudaraku sekalian seiman dan Islam, para ulama tafsir seperti Ibnu Katsir karya Syekh Abu Al-Fida Ismail bin Umar bin Katsir Al-Busrawi Ad-Dimashqi menjelaskan bahwa ayat ini adalah seruan Allah kepada orang-orang yang banyak melakukan dosa, bahkan dosa besar sekalipun, agar tidak berputus asa dari rahmat-Nya. Perhatikan bagaimana Allah memanggil manusia dalam ayat ini. Allah tidak mengatakan, wahai orang-orang pendosa, tapi Allah berkata, wahai hamba-hambaku. Coba kita renungkan, walaupun manusia sering lalai, sering bermaksiat, kadang sholat masih bolong-bolong, Allah masih memanggil kita hambanya. Subhanallah. Kemudian Allah menyebut orang-orang yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri. Artinya siapa? Orang yang dosanya banyak. Orang yang mungkin dalam hidupnya pernah jauh dari Allah. Mungkin ada yang dulu jarang sholat. Mungkin ada yang dulu sering melakukan maksiat. Mungkin ada yang merasa hidupnya penuh kesalahan. Namun kepada orang seperti itu Allah tetap berkata, wahai hambaku, wala tay'asu min rauhillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan betapa luasnya ampunan Allah. Dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ibna Adam, innaka ma da'autani wa rajautani araftu laka ala ma kana fika wala ubali. Allah berfirman, wahai anak Adam, selama engkau berdoa dan berharap kepadaku, aku akan mengampuni dosa-dosamu dan aku tidak peduli sebanyak apapun dosa itu. Hadis riwayat Tirmidzi. Coba bayangkan saudaraku, sebanyak apapun dosa manusia, selama dia mau kembali kepada Allah, Allah tetap membuka pintu ampunan.
Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Allah lebih gembira menerima taubat hambanya daripada seorang yang menemukan kembali ontanya yang hilang di padang pasir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan seseorang yang kehilangan untanya di tengah padang pasir, tidak ada makanan, tidak ada minuman, tiba-tiba untanya ditemukan kembali, betapa bahagianya dia. Nabi mengatakan Allah lebih bahagia daripada itu ketika hambanya bertaubat. Sekarang saya ingin bertanya kembali, kalau Allah sudah membuka pintu ampunan selebar ini, kenapa kita masih ragu untuk kembali kepada Allah? Kenapa kita masih menunda taubat? Kadang manusia itu aneh, teman-teman. Kalau HP rusak sedikit saja langsung panik, cari servis sana sini. Tapi kalau hubungan dengan Allah rusak, kadang terlalu santai-santai saja. Padahal yang menentukan keselamatan kita bukan HP kita, yang menentukan keselamatan kita adalah hablum minallah, yaitu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati Allah, Ramadan hampir selesai. Tidak ada yang menjamin kita akan bertemu Ramadan tahun depan. Karena itu, sebelum Ramadan benar-benar meninggalkan kita, mari kita perbanyak istighfar, perbanyak sujud, perbanyak taubat kepada Allah, dan ingat satu kalimat ini baik-baik. Jangan pernah merasa dosamu terlalu besar untuk diampuni, karena yang lebih besar dari dosa kita adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah mengampuni dosa kita, mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita, dan menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang kembali dengan taubat yang diterima. Allahumma ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kalau pergi membeli kurma, jangan lupa membeli delima. Kalau Ramadan hampir meninggalkan kita, semoga Allah meninggalkan ampunan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim innahu was samiul alim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.